Halo semuanya, jadi sekarang aku udah ada di depan Museum Taman Prasasti. Nah, jadi museum ini adalah cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang terletak di Jalan Tanah Abang nomor 1, Jakarta Pusat. Nah, di museum ini tuh banyak menyimpan koleksi-koleksi dari zaman dulu. Seperti ada prasasti batu nisan kuno, ada juga kereta jenazah antik, dan juga banyak patung para tokoh yang ada di dalam museum ini. Nah, untuk mengunjungi museum yang ada di Jalan Tanah Abang nomor 1 ini, kalian bisa menggunakan transportasi umum. Yang pertama, kalian bisa menggunakan kereta api. Jadi, kalian bisa turun di stasiun Tanah Abang, kemudian naik mikrolet 08. Lalu, kalian bisa langsung sampai ke depan Museum Taman Prasasti. Kalau kalian naik busway, kalian bisa turun di halte Monumen Nasional atau Monas. Lalu kalian bisa jalan kaki sejauh 700 meter dengan waktu 10 menit. Tapi kalau nggak mau jalan kaki, kalian bisa lanjut naik ojek online. Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, bisa langsung parkir di halaman Museum Taman Prasastinya. Nah, teman-teman, jadi museum ini itu dulunya adalah pemakaman umum yang bernama Kebon Jahe Kober dengan luas 5,5 hektar dan dibangun pada tahun 1795. Nah, pemakaman ini tuh dibangun untuk menggantikan kuburan lain yang berada di samping gereja New Holland Kirk. Jadi, pemakaman ini juga dibangun untuk menampung karena adanya jumlah kematian karena ada wabah penyakit yang terjadi di kota Batavia. Nah, pada saat itu kota Batavia mengalami masa yang padat dan tidak sehat sehingga menimbulkan wabah penyakit yang mematikan. Nah, karena itu jumlah kematian terus meningkat dan kuburan yang berada di sebelah gereja itu tidak muat untuk menampung jumlah kematian tersebut, sehingga dibuat pemakaman ini untuk menampung jumlah kematian yang sudah terus meningkat. Nah, karena itu beberapa batu nisan yang ada di pemakaman sebelumnya dipindahkan ke pemakaman Kebon Jahe. Lokasi ini dipilih karena dianggap strategis karena berdekatan dengan Sungai Krukut. Sungai ini juga yang dijadikan sebagai jalur transportasi untuk membawa jenazah dari pusat kota menuju ke pemakaman Kebon Jahe menggunakan perahu. Nah, pemakaman ini awalnya hanya diperuntukkan untuk pegawai Belanda atau orang-orang yang disetarakan dengan orang Belanda. Dan itu terus berlanjut selama pemerintahan VOC. Dan karena itu, seiring berjalannya waktu, pemakaman Kebon Jahe Kober ini dianggap pemakaman yang bergengsi karena banyak tokoh terkemuka pada saat itu yang dimakamkan di pemakaman ini. Nah, dalam 2 tahun pertama, taman ini dikelola oleh Yayasan Verberg. Dan selama 20 tahun berikutnya, taman ini itu dikelola oleh Yayasan Palang Hitam. Lalu, pada tahun 1967 hingga 1975, taman ini dikelola oleh Lembaga Pemakaman Jakarta. Lalu pada tahun 1975 pemakaman ini juga sempat ditutup karena adanya pembangunan kantor wali kota Jakarta Pusat. Nah, atas keinginan pemerintahan setempat, beberapa jenazah itu dipindahkan oleh keluarga dan ada juga yang dipindahkan ke pemakaman di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dan juga banyak batu nisan, patung, dan arca yang rusak selama pemindahan dan pembangunan kantor tersebut. Dan sekarang hanya tinggal tersisa 32 batu nisan yang tetap berada di dalam posisi aslinya.
Ukuran pemakamannya juga berkurang, yang awalnya dari sekitar 5,9 hektar, hanya sekarang itu menjadi 1,3 hektar. Dan hanya sekitar 1.372 dari sekitar 4.200 batu nisan yang tetap dipilih untuk berada di pemakaman ini. Pada 9 Juli 1977, pemakaman ini diresmikan sebagai Museum Taman Prasasti dan dibuka untuk umum oleh mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Lalu, tahun 2003 museum ini dikelola oleh Manajemen Museum Sejarah Jakarta. Beberapa koleksi yang ada di museum ini diantara lain ada prasasti batu nisan dan juga terdapat makam beberapa tokoh Belanda, Inggris, dan Indonesia atau Hindia Belanda. Seperti berikut ini adalah makam pendiri Stovia atau sekolah kedokteran pada zaman pendudukan Belanda, yaitu Dr. H.F. Roll. Lalu, tokoh berikutnya ada aktivis muda pada zaman itu, yaitu Sohokgi. Dan terdapat makam tokoh militer Belanda pada Perang Buleleng, yaitu A.V. Michaels. Dan makam tokoh militer Belanda pada Perang Aceh, yaitu J.H.R. Kohler. Selain prasasti batu nisan, terdapat kereta pengangkut jenazah zaman kolonial, dan juga peti mati yang digunakan untuk mengangkut jenazah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Selain benda bersejarah, terdapat bangunan dengan arsitektur gaya Eropa yang berdiri kokoh di museum ini. Bangunan ini menjadi salah satu sasaran untuk dijadikan latar belakang berfoto para wisatawan yang berkunjung ke museum. Fasilitas yang terdapat di museum ini juga cukup lengkap. Terdapat musola dan area istirahat untuk para pengunjung yang tersebar di mana-mana. Lalu terdapat toilet yang sudah dilengkapi dengan toilet disabilitas, dan tempat sampah yang tersebar sehingga memudahkan pengunjung untuk membuang sampah. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin makasih karena udah kasih kesempatan untuk saya bisa wawancarain sama-sama. Bapak. Perkenalkan saya Alzen. Yudi. Oke. Pak Jody. Yudi. Oke. Jadi di sini saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta jurusan pariwisata. Siap. Saya kan ini untuk tugas UAS sebenarnya. Jadi saya diminta untuk mewawancarai manajemen dari suatu destinasi wisata, dan saya tuh disuruh kayak kita tuh harus observasi gimana sih manajemen di tempat ini kayak gitu. Coba saya bantu. Oke. Agak banyak sih pertanyaannya. Ya, siap. Jadi yang pertama itu gimana sih Pak struktur organisasi yang ada di Museum Taman Prasasti ini? Iya. Jadi Museum Taman Prasasti atau Museum Prasasti ini adalah salah satu museum milik Pemprov DKI. Ya. Kita di bawah UP Museum Kesejarahan Jakarta. Ya, kalau di bawah Pemprov itu ada dinas, jadi kita di bawah Dinas Kebudayaan. Nah, ketika berada di bawah UP Museum Kesejarahan, kita punya organisasi yaitu membawahi 4 museum. Ada Museum Sejarah Jakarta, Museum Prasasti, Museum Fathahillah, Museum
Juang 45 dan Museum MH Tamrin. Nah, itu dipimpin kepala unit ya, namanya KUP, ya, kepala unit pengelola, ya, yang biasanya kantor pusatnya di Museum Sejarah Jakarta. Nah, di bawah KUP itu ada TU, masuknya itu kalau KUP itu kalau di Pemprov itu masuk ke pejabat eselon 3, nah, sedangkan TU-nya sendiri masuk ke pejabat eselon 4. Nah, di bawah TU itu dibantu oleh para Kasatpol dan Kasatlak. Nah, kalau untuk di Museum Plaza sendiri itu biasanya ada Kasatpol, Kepala Satuan Pelayanan, yang membawahi museum-museum di bawah UP Museum Kesejarahan. Nah, Kasatpol itu dibantu satu staf dan beberapa PJLP, bagian administrasi, bagian security, bagian service, dan bagian informasi. Nah, itu struktur organisasinya. Yang selanjutnya itu untuk di museum ini sendiri itu kira-kira jumlah karyawannya ada berapa ya Pak? Kita PJLP ada 18, PNS-nya ada 1. Oh, jadi total 19. 19 orang. Ya. Kalau dari divisi yang ada di dalam museum itu gimana sih cara dari berbagai divisi itu koordinasi gitu satu sama lain? Ya, biasanya kalau Kasatlak itu Kepala Satuan Pelaksana, ya, itu membawahi divisi security dan cleaning service karena berhubungan dengan teknis ya, pelaksana pelayanan. Kalau operator dan informasi itu biasanya di bawah Kepala Satuan Informasi dan Edukasi. Nah, kita biasanya sebelum bekerja itu koordinasi dengan mereka, dan di atas TU itu yang membawahi keempat divisi itu. Jadi kita ada beberapa grup WA yang setiap hari kita koordinasi, misal melakukan pekerjaan, melakukan apapun yang kegiatan yang ada di 4 museum itu kita informasikan di grup itu. Jadi terpantau oleh KUP, TU, dan yang pihak-pihak yang berwenang lah. Kira-kira gimana sih proses manajemen yang diterapkan dalam mengelola museum dan jenis manajemen apa saja yang digunakan untuk mengembangkan Museum Taman Prasasti ini? Ya, manajemen kita sebenarnya sudah ada SOP ya, SOP yang diterapkan oleh KUP terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Misal security itu sudah punya SOP sendiri, tim guide punya SOP sendiri, service dan operator. Jadi kita bekerja sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan oleh pihak manajemen museum. Gitu. Jadi ya apapun kegiatan kita nggak boleh melenceng dari SOP. Atau tupoksi ya namanya. Berarti di sini berarti ada khusus tour guide-nya gitu ya? Iya, ada. Itu tuh disediakan apa harus kayak misalnya aku mau datang nih besok dan butuh tour guide, apa kita harus konfirmasi sebelumnya atau bisa langsung datang? Sebenarnya bisa langsung sih. Tapi kalau untuk museum-museum yang ramai, misal Sejarah Jakarta, biasanya harus konfirmasi. Ya, berarti di sini terbatas ya. Langsung datang bisa. Kalau di sini selama nggak bertugas sih bisa langsung. Kalau di sini tuh peran utama manajer dalam mengelola museum dan memastikan pengalaman berwisata yang optimal itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau manajer itu kalau di sini namanya Kasatpol ya, Kepala Satuan Pelaksana. Nah, jadi dia yang memantau semua kegiatan setiap hari yang ada di museumnya sendiri. Jadi beliau memastikan bahwa kebersihan, keamanan, dan pelayanan informasi itu berjalan lewat dipantau setiap hari oleh Kasatpol. Jadi tugas kita adalah melayani masyarakat. Kita kan bagian pelayanan ya. Museum itu pelayanan, jadi agar semua tidak ada keluhan lah. Kita berusaha untuk tidak ada keluhan dan misi dan misi museum itu tercapai kepada setiap pengunjung yang datang ke sini. Dari Bapak sendiri gitu, tantangan terbesar apa yang dihadapin selama mengelola museum? Di sini ya pertama cuaca. Ya karena kita outdoor ya. Iya. Panas kepanasan, hujan kehujanan, jadi serba salah. Jadi kalau panas juga pengunjung kurang karena mereka sudah tahu rata-rata musim prasasti itu outdoor. Jadi aduh panas nih, jangan kesana deh ibaratnya gitu. Terus kalau musim hujan juga kita aduh hujan nih gitu kan, jadi mereka takut becek segala macam. Nah jadi
Pertama itu kalau tantangannya ya kita ingin memastikan bahwa pengunjung bisa terakomodasi, makanya kita bangun beberapa rumah-rumahan di sini biar kalau mereka kalau hujan itu masih bisa neduh lah. Terus kita juga bangun beberapa shelter pengunjung biar kalau udah terlanjur di belakang mereka bisa neduh juga, karena kita bener-bener outdoor yang nggak ada tempat neduh. Terus yang kedua mungkin memperkenalkan museum ini itu agak sulit karena kita kan tahu, mereka taunya kuburan gitu ya. Jadi image kuburannya itu harus benar-benar hilang ketika mereka mau datang ke sini. Ya kita bersyukur sih setiap kita kasih tahu ke pengunjung bahwa tempat ini bukan hanya kuburan, tapi untuk belajar sejarah. Udah gitu bagi mereka yang ibaratnya suka kegiatan medsos ya, fotografer segala macam juga bisa dilakukan tempat ini. Jadi nggak hanya untuk belajar sejarah, tapi bisa untuk kegiatan yang lainnya seperti workshop atau kegiatan terbuka lah. Misal game-games terbuka itu bisa juga dilakukan di museum ini. Berarti kalau untuk di sini makamnya ada yang masih benar-benar asli atau gimana sih, Pak? Kalau bentuk asli kita punya 32 prasasti nisan asli. Contohnya di belakang saya ini ya, untuk kira-kira yang bentuknya seperti ini bentuknya asli. Oh, ini dari dulu berarti ya, yang ini. Tapi kalau yang tinggal batu nisannya aja yang geletak-geletak itu berarti dia itu pindahan berarti ya? Penataan ulang. Oh. Tetap di sini dulu, cuma ditata-tata aja. Karena luas awal kita kan awalnya 5,5 hektar, dikecil dengan 1,3. Nah, proses pengecilan itu kan otomatis akan membongkar semua pemakaman. Begitu kita juga tidak bisa mempertahankan bentuk asli semua. Kenapa? Karena kalau dipertahankan nanti nggak buat. Iya sih. Cukup merepotkan. Jadi kita hanya menyisakan 32 prasasti nisan yang menurut pemikiran kita itu cukup untuk menginformasikan bahwa ini loh bentuk kalau ingin tahu bentuk asli dari pemakaman itu seperti ini gitu. Tapi kalau yang lainnya kan kita sudah remove. Karena yang saya baca kan untuk jenazah-jenazah yang dulunya di sini itu kan ada beberapa yang dipindahkan oleh keluarganya dan ada beberapa juga yang dipindahkan ke yang di Tanah Kusir ya. Betul. Berarti di sini udah pure cuman prasastinya aja. Iya. Karena sebelum kita pindahkan kita informasikan dulu ke pihak keluarga. Apabila ada yang ingin mengangkat sendiri, mengurus sendiri, kita persilahkan. Tapi yang kalau tidak ada yang mengurus, ya kita terpaksa pindahkan secara massal di Banjang Pulo dan Tanah Kusir. Di sini tuh punya akses untuk kelompok wisatawan berkebutuhan khusus nggak sih, Pak? Kayak kan ini outdoor ya, terus juga mungkin aksesnya kayak kayak jalanannya tuh nggak yang lurus atau nggak yang mulus kayak gitu. Kita berusaha untuk ramah ke disabilitas. Pertama, kita sudah sediakan jalan-jalan yang bisa dilewati kursi roda. Terus kita sudah punya toilet khusus disabilitas. Terus tahun lalu kita juga sudah proses perubahan jalan dari batu ke yang halus. Kalau ke belakang, ya, tapi kita mulai dari belakang. Nah, kita kan nggak bisa anggarannya langsung. Nah, tadi kita rubah karena kita sadar ketika mereka pakai kursi roda, ketika masuk ke jalan yang tengah setawa kita kan, nah kita sudah rubah separuh. Mudah-mudahan tahun depan itu kita bisa rubah semuanya. Kita masih berusaha untuk ke situ. Dan yang terakhir dari masyarakat lokal di sini tuh ada nggak sih yang mendukung museum ini dengan kayak misalnya dia bikin kerajinan tangan atau souvenir yang menggambarkan kalau ada wisatawan yang datang dari museum ini terus mereka keluar bisa bawa souvenir gitu? Untuk itu kita belum ada. Ya, kita masih memikirkan kira-kira kegiatan apa nih yang cocok untuk yang berhubungan dengan museum. Kalau museum lain kan lebih enak ya, kayak batik, mereka pulang bawa hasil batik. Kayak museum keramik, pulang bawa tembikar itu kan. Museum wayang juga buat pewayangan. Nah, museum bahari bikin perahu-perahuan gitu ya. Nah, kayaknya di museum kesejarah ini agak sulit ya. Karena kita jujur aja di 4 museum kita itu juga belum ada kegiatan seperti itu gitu. Nah, tapi kita masih coba usulkan
kita pengen punya foto box yang baju kolonial gitu. Jadi mereka bisa kenangan foto gitu. Foto box, silakan foto box sini. Jadi dengan pakaian kolonial mereka bisa bergaya kayak misalkan kan sekarang kita kan pakaian Korea gitu, foto dengan gaya Korea atau Jepang. Nah kalau di sini kan hubungannya sama Belanda. Gimana kalau kita pakai pakaian Belanda, cocok apa enggak? Terus langsung dapat foto box. Kita lagi coba ke situ. Gitu. Baik, dari saya segitu aja sih. Cukup? Ya, sudah cukup. Ya. Semoga jawabannya memuaskan. Sudah cukup. Oke. Terima kasih banyak ya, Pak.